Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kisha Rizky Maulina dengan NIM 1806026167. Jadi saya akan menjelaskan tentang akad tijarah lainnya pada asuransi syariah. Jadi akad tijarah lainnya pada asuransi syariah itu ada ketentuan bagi hasil dalam mudharabah. Mudharabah merupakan salah satu bentuk pembiayaan syariah. Prinsipnya adalah pembagian hasil keuntungan dari sebuah usaha yang dijalankan antara bank sebagai pemilik modal ataupun dana dengan pengusaha sebagai pengelola usaha tersebut. Pengelola modal disebut sebagai sahibul mal ataupun rabbul mal, sedangkan pengelola biasa disebut mudharib. Keuntungan yang akan dihasilkan akan dibagi di antara mereka menurut kesepakatan yang ditentukan sebelumnya, tetapi menyertakan tenaga dan keahliannya, dan juga tidak menerima gaji atau upah dalam menjalankan usahanya. Sahibul mal hanya menyediakan modal dan tidak dibenarkan ikut campur dalam manajemen usaha yang dibiayainya. Pertimbangan tersebut yang menjadi dasar dalam pembagian keuntungan. Apabila terjadi kerugian pada proses usaha dan bukan karena kelalaian ataupun kecurangan pengelola, maka kerugian ditanggung sepenuhnya oleh sahibul mal, sedangkan mudharib kehilangan tenaga dan keahlian yang telah dicurahkannya. Apabila terjadi kerugian karena kelalaian atau kecurangan dalam pengelola, maka mudharib bertanggung jawab sepenuhnya, yaitu pada perjanjian, yaitu ada proyek usaha, dan proyek usaha itu ada nasabah ataupun bank ataupun juga perusahaan asuransi yang disebut dengan sahibul mal, yaitu ada nasabah dan pembagian keuntungan nisbah, dan juga yang terakhir itu ada modal. Dan untuk implementasi mudharabah dalam asuransi syariah, mudharabah adalah pemilik harta memberikan kepada mudharib yang bekerja atau pengusaha suatu harta supaya dia mengelola dalam berbisnis, dan berbisnis keuntungan dibagi di antara mereka berdua mengikuti syarat yang mereka sepakati di awal tadi, dalam rangka untuk menghindari praktik riba. Maka implementasi mudharabah pada takaful keluarga ataupun pada asuransi jiwa dapat dilihat misalnya pada perhitungan rate premi. Implementasi mudharabah pada takaful keluarga ataupun asuransi jiwa dapat dilihat misalnya pada perhitungan rate premi. Cara perhitungan dengan asuransi bunga tetap diganti dengan skim mudharabah ataupun bagi hasil. Demikian juga dalam skim investasi dan perhitungan surplus underwriting. Penentuan hak atas dana hasil investasi produk saving dan hak atas dana dari produk non saving semuanya bebas dari bunga, dan sebagai gantinya digunakan dengan instrumen mudharabah. Dengan demikian, takaful keluarga dalam sistem operasionalnya bersih dari praktik riba. Bentuk ini adalah bentuk operasional yang bersih dari praktik riba. Dan untuk syarat-syarat ataupun rukun mudharabah menurut Syafi'i Antonio, ini adalah rukun mudharabah. Itu yang pertama itu ada pemodal, yaitu yang disebut dengan sahibul mal. Dan yang kedua itu ada pengelola yang disebut dengan mudharib. Yang ketiga itu ada modal yang disebut dengan mal. Dan yang keempat ada nisbah keuntungan. Dan yang kelima itu ada sigat, yaitu ijab dan kabul. Keistimewaan sistem mudharabah adalah karena adanya peran ganda mudharib, yaitu sebagai wakil sekaligus sebagai mitra. Mudharib adalah wakil pemilik dana, dan setiap transaksinya ia lakukan, dan ia juga menjadi mitra pemilik dana ketika ada keuntungan.
Nisbah mudharib dalam asuransi syariah merupakan jumlah yang didapatkan sebagai kelebihan modal. Syarat-syarat nisbahnya itu adalah keuntungan harus dibagi kedua belah pihak, dan juga profesi keuntungan harus diketahui kedua belah pihak, dan waktu mengadakan akad misalkan 70, 30 atau 60, 40, nisbah dapat ditinjau dari waktu ke waktu. Kedua belah pihak harus menyepakati biaya-biaya yang ditanggung oleh kedua belah pihak. Dan beberapa juga hal penting yang harus diperhatikan mudharib dan sahibul mal pada melakukan akad mudharabah, yaitu ada nisbah yang diberikan secara profesional dan tidak dapat diberikan sekaligus atau dengan jumlah yang pasti kepada pemilik modal sahibul mal, karena tidak bertanggung jawab bila terjadi kerugian di luar modal yang telah diberikan. Mudharib turut menanggung kerugian kecuali kerugian waktu dan tenaga. Mekanisme akad mudharabah bermula dari seorang participants atau peserta yang memberikan kontribusi berupa premi kepada perusahaan asuransi sidan yang dimasukkan ke dalam rekening khusus, yaitu takaful account, untuk kemudian dana tersebut diinvestasikan melalui lembaga investasi syariah. Hasil investasi ini akan dimasukkan ke dalam takaful account yang digunakan apabila terdapat surplus setelah dikurangi dengan reasuransi pembayaran klaim dan operasional, maka surplus tersebut akan dibagikan kepada peserta dan perusahaan. Maka surplus tersebut akan dibagikan kepada peserta dan perusahaan dengan menggunakan nisbah bagi hasil yang telah ditentukan. Dan apabila takaful account mengalami defisit, maka akan dilakukan qardhan hasan oleh perusahaan dengan mengambil dana cadangan dari rekening perusahaan, sedangkan pembayaran klaim seorang partisipan diambil dari takaful account. Dan modal yang dimasukkan dalam asuransi syariah adalah premi dari peserta yang dibayarkan kepada perusahaan, di mana perusahaan sebagai pemegang amanah terhadap modal yang diterimanya dari telah dikirimkan dalam ke DJLK nomor 4499 LK 2000 tentang jenis penilaian dan pembatasan investasi perusahaan dan perusahaan reasuransi dengan prinsip syariah terhadap hasil investasi yang apabila mengalami keuntungan akan dibagikan kepada peserta perusahaan sesuai nisbah yang telah disepakati di awal. Jadi contoh nisbah bagi hasil yang berlaku pada PT Takaful Indonesia adalah produk untuk program pendidikan sebesar 70 dibagi 30, yaitu 70% untuk peserta 30% untuk perusahaan. Produk untuk program investasi sebesar 40-60, yaitu 40% untuk peserta, 60% untuk perusahaan. Dan produk program kesehatan sebesar 60-40, yaitu 60% untuk peserta dan 40% lagi untuk perusahaan. Produk program untuk link takaful, yaitu takaful aliyah, tidak ada nisbah bagi hasil karena seluruh keuntungan maupun kerugian sebesar 100% untuk peserta dan tidak ada bagi hasil investasi, karena dalam pengelolaan harus menggunakan akad wakalah bil ujrah. Jadi untuk akad-akad tijarah lainnya dalam praktik asuransi syariah itu juga ada akad wakalah bil ujrah, yaitu akad wakalah bil ujrah adalah akad tijarah yang memberikan kuasa kepada perusahaan sebagai wakil peserta untuk mengelola dana tabarruk dan atau dana investasi peserta sesuai kuasa wewenang yang diberikan dengan imbalan berupa ujrah ataupun juga free. Dan juga akan mudharabah
yaitu akad mudharabah adalah akad tijarah yang memberikan kuasa kepada perusahaan sebagai mudharib untuk mengelola investasi peserta sesuai atau dana investasi peserta sesuai dengan kuasa atau wewenang yang diberikan dengan imbalan berupa bagi hasil ataupun nisbah yang besarnya telah disepakati sebelumnya. Dan akad mudharabah musyarakah, yaitu akad mudharabah musyarakah adalah akad tijarah yang memberikan kuasa kepada perusahaan sebagai mudharib untuk mengelola investasi dana tambaru dan atau dana investasi peserta yang digabungkan dengan kekayaan perusahaan sesuai kuasa atau wewenangan yang diberikan dengan imbalan berupa bagi hasil ataupun nisbah yang besarnya itu ditentukan berdasarkan komposisi kekayaan yang digabungkan dan telah disepakati sebelumnya ataupun Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18 PMK 010 2010 tentang penerapan prinsip dasar penyelenggara usaha asuransi dan usaha reasuransi dengan prinsip syariah. Jadi sekian dari penjelasan saya tentang akad tijarah lainnya pada asuransi syariah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.